Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ruhe Restiani dari kelas 5A PGSD Untirta. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi di kelas 4 yaitu mengenai tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran ke-1. Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Ayo amatilah gambar yang ada di sini. Terus gambar apa saja yang kalian lihat? Ya, benar. Jadi di dalam gambar tersebut ada rumah, sawah, pohon, dan para petani yang sedang bekerja. Tahukah kalian, tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentunya menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Seperti yang ada pada gambar tersebut, lingkungan yang asri, segar, dan menyejukkan hati. Pasti kita kalau mempunyai lingkungan seperti yang ada di gambar ini pasti akan nyaman dan tentram. Nah, anak-anak, di daerah Jawa Barat, lebih tepatnya di kawasan Puncak Bogor, sangat terkenal sekali dengan daerahnya yang sangat asri dan sejuk. Di sana juga ada sebuah cerita yang sangat menarik loh. Cerita apakah itu? Coba sekarang kalian buka buku halaman 2 dan 3. Di situ ada cerita tentang asal mula Telaga Warna. Coba kalian baca cerita tersebut ya. Nah, anak-anak, sangat menarik kan ceritanya? Apakah di daerah tempat tinggalmu mempunyai cerita rakyat? Coba tanyakan kepada orang tua kalian masing-masing ya. Jadi, anak-anak, cerita asal mula Telaga Warna ini merupakan sebuah cerita fiksi. Apakah kalian tahu apa itu cerita fiksi? Jadi, cerita fiksi adalah sebuah cerita yang ditulis berdasarkan khayalan atau imajinasi penulisnya. Ciri-ciri cerita fiksi yaitu cerita rekaan atau khayalan pengarangnya. Tujuannya adalah menghibur pembaca, mengandung nilai moral atau amanat, disajikan dalam bentuk alur cerita, dan menggunakan bahasa yang komunikatif. Jadi itu adalah ciri-ciri cerita fiksi ya anak-anak. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai tentang gaya dan gerak benda. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan oleh Udin? Ya, benar. Di situ Udin sedang menarik ayunan dan kemudian Udin mendorong kembali ayunannya. Apakah Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu? Lantas, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan gaya? Jadi, gaya adalah sebuah kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya yang diberikan oleh Udin terhadap ayunan itu yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak saat ditarik oleh Udin. Ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin saat didorong. Ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Lantas, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan gerak? Jadi, gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Nah, anak-anak, untuk mengetahui gaya tarikan dan dorongan dari gaya dan gerak, coba nanti kalian praktikan di rumah ya, dengan menggunakan meja. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa belajar di rumah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.